Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget nih melihat maupun melalui kondisi jalanan yang ramai, padat, macet, bahkan sepi. Tapi sebagai seorang mahasiswa teknik sipil, kondisi tersebut tidak hanya kita lihat secara visual, melainkan dapat kita ukur, kita analisis, dan juga kita nilai dengan parameter teknis tertentu. Itu juga yang menjadi fokus kami pada praktikum kali ini, di mana melalui survei lapangan, kita mengukur traffic volume, kecepatan kendaraan, dan juga waktu tempuh sebagai indikator kinerja ruas jalan. Sebelum masuk ke lebih dalam ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 4, saya Eklesia Putri Langkai dengan NIM 0724031. Nama saya Arsyad Nafi dengan NIM 0724139. Nama saya Naila Azahra dengan NIM 0724181. Nama saya Iwan Azhar Firmansyah, NIM 072401011. Nama saya Nadia Alifta Putri Tasya Ramadhani dengan NIM 072404080. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama Bintang Mardika dengan NIM 0724188. Nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 072416061 dari kelompok 4 dari kelas RLLB. Oke, kali ini kita akan ngebahas beberapa topik nih. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang lokasi observasi. Yang kedua, kita akan ngebahas hasil survei volume kendaraan. Yang ketiga, kita akan ngebahas hasil survei kecepatan. Dan yang terakhir, kita akan ngebahas soal hasil survei waktu tempuh. Jadi, pertumbuhan aktivitas masyarakat di Kota Balikpapan, khususnya pada kawasan Jalan Mayan Sutoyo, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan juga Simpang Gunung Malang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas setiap harinya. Kondisi ini juga yang menyebabkan kita harus menganalisis persimpangan dan juga kinerja ruas jalan untuk mengetahui tingkat pelayanan, pola pergerakan kendaraan, serta potensi terjadinya kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Melalui kegiatan survei ini, kita memperoleh data yang nyata mengenai karakteristik lalu lintas dan juga di mana data tersebut bisa dijadikan landasan atau dasar evaluasi dan juga perencanaan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lokasi observasi atau lokasi survei di mana kita melaksanakan berbagai macam praktikum. Yang pertama itu lokasi simpang bersinyal, di mana lokasi simpang bersinyal ini berada di jalan, tepatnya di Gunung Malang, di mana lokasi pengamatan ini dibagi menjadi 3 titik. Yang pertama arah Mekarsari, dari Mekarsari menuju arah Gunung Malang, lalu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Titik C ini adalah Mekarsari menuju Gunung Sari, di mana praktikum ini merupakan dilakukan di hari kerja dari hari Senin sampai dengan Kamis, mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan 7 malam. Survei ini berlangsung selama 13 jam. Survei dilaksanakan supaya kita mengetahui puncak lintas volume lalu lintas atau bisa disebut juga peak hour. Umumnya dilaksanakan terjadi pada pagi, siang, dan sore seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Lalu selanjutnya adalah lokasi survei ruas. Survei ruas ini dilakukan di Jalan Majen Sutoyo dengan pembagian arah pergerakan kendaraan, di mana di sisi kanan adalah Gunung Malang menuju Gunung Sari dan juga sisi kiri adalah Gunung Sari menuju Gunung Malang. Pengamatan ini dilakukan sama seperti pada saat melakukan survei simpang dari hari Senin sampai dengan Kamis selama 13 jam. Selain itu, volume lalu lokasi ruas ini kita lakukan beberapa praktikum, yaitu volume lalu lintas, dilaksanakan juga survei kecepatan dan juga waktu tempuh untuk mengetahui hubungan antara volume kendaraan dan tingkat kepadatan di ruas jalan Majen Sutoyo ini. Lalu ada geometri lokasi survei. Di sini terdapat geometri dari atau bisa disebut juga rumaja di Jalan Majen Sutoyo, di mana Jalan Majen Sutoyo ini bisa kita lihat kurang lebih lebar jalannya itu adalah 10 meter, di mana antar jalan lajurnya adalah 5 meter, di mana terdapat trotoar, drainase, dan juga segala macamnya. Lalu di persimpangan Gunung Malang ini merupakan simpang bersinyal berbentuk huruf Y yang menghubungkan Jalan Majen Sutoyo dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Simpang ini memiliki 3 lengan, yaitu 2 lengan di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan lebar kurang lebih 10 meter,
Lalu satu lengan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Maijen Sutoyo, kurang lebih lebarnya itu 5 meter. Lalu setiap lengan dilengkapi lampu lalu lintas, rambu dan median untuk memisahkan jalur masuk dan keluarnya kendaraan. Lalu keterkaitan di daerah lain, kawasan Simpang Gunung Malang ini merupakan simpang menghubungkan Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Jalan Maijen Sutoyo dengan arah pergerakan menuju Gunung Malang, Gunung Sari dan juga Mekarsari. Persimpangan ini menjadi akses utama menuju berbagai kawasan perkotaan di Balikpapan. Nah, pertama Jalan Ahmad Yani ini jalan satu arah dari Gunung Sari menuju Mekarsari. Lalu Jalan Maijen Sutoyo ini menghubungkan kawasan Gunung Malang. Nah, karakteristik kawasan Jalan Ahmad Yani ini merupakan kawasan strategis dengan aktivitas tinggi seperti pendidikan, perkantoran, usaha, kuliner, minimarket, kafe, dan juga di Jalan Ahmad Yani terdapat rumah sakit. Jalan Maijen Sutoyo ini merupakan koridor komersial dengan fasilitas pendidikan, perkantoran, toko, warung makan, dan juga minimarket. Di sini saya akan membahas bab 2 mengenai survei volume kendaraan. Survei volume kendaraan adalah kegiatan penting dalam manajemen lalu lintas untuk mengukur jumlah kendaraan melintas dan menggambarkan kondisi arus lalu lintas. Menurut MKJI 1997 dan PKJI 2023, survei ini menjadi dasar penentuan kapasitas jalan, tingkat pelayanan, serta perencanaan dan pengendalian lalu lintas dengan metode pengumpulan data modern. Pelaksanaan survei. Pada pelaksanaan survei, ruas jalan ini digunakan metode perhitungan menggunakan manual counting, yaitu dengan menghitung dan mencatat jumlah kendaraan yang melintas di titik pengamatan secara langsung menggunakan counter. Adapun penggolongan jenis kendaraan yang dilakukan saat survei menurut MKJI sebagai berikut. LV yaitu kendaraan bermotor dengan 4 roda dan dengan jarak as 2-3 meter. Kemudian ada HV, kendaraan berat, MC, sepeda motor, dan UM, kendaraan tak bermotor. Lokasinya di Jalan Maijen Sutoyo, Balikpapan. Arah survei Gunung Malang menuju Gunung Sari. Durasinya 13 jam dengan interval 15 menit. Pada waktu hari kerja yaitu Senin sampai Kamis dengan kondisi cuaca cerah. Hasil survei. Hasil data volume kendaraan ruas masuk yaitu barat ke timur. Berdasarkan data hasil survei diperoleh bahwa volume total kendaraan pada interval pukul 6 WITA sampai dengan 7 WITA untuk MC sebesar 20.270 kendaraan. Kemudian LV sebanyak 5.853 kendaraan, HV sebanyak 286 kendaraan, dan UM sebanyak 16 kendaraan. Kemudian ada hasil data volume kendaraan ruas keluar yaitu timur ke barat. Berdasarkan data hasil survei diperoleh bahwa volume total kendaraan pada interval pukul 6 WITA sampai dengan 7 WITA sampai dengan 19.00 WITA untuk MC sebesar 14.588 kendaraan, LV sebanyak 3.730 kendaraan, HV sebanyak 286 kendaraan, dan UM sebanyak 226 kendaraan. Pada kali ini saya akan bahas tentang analisis hasil survei yang sudah kita lakukan di Jalan Maijen Sutoyo. Jadi berdasarkan lokasi survei, diketahui bahwa di Jalan Maijen Sutoyo ini termasuk dalam kategori jalan perkotaan begitu. Dengan demikian jam puncak atau peak hour pada lokasi ini dapat diidentifikasi dengan mengakumulasikan volume kendaraan selama 1 jam dari seluruh arah, kemudian mengonversinya ke dalam satuan SMP per jam begitu. Lalu volume kendaraan luas yang masuk
1 jam dari arah barat menuju ke arah timur. Jadi berdasarkan hasil yang setelah kita survei, volume kendaraan tertinggi pada ruas Jalan Majen Sutoyo itu pada periode 1 jam terjadi pada pukul 7 sampai jam 8 pagi WITA. Lalu pada jam tersebut kita mencatat sepeda motor itu sebanyak 2.635 unit. Selanjutnya ada kendaraan ringan sebesar 438 unit, ada kendaraan berat sebanyak 7 unit, dan ada juga kendaraan non motor atau motorcycle sebanyak 3 unit yang kemudian kita nyatakan dalam satuan SMP per jam. Lalu volume kendaraan ruas keluar per 1 jam dari arah sebaliknya, yaitu dari arah timur ke barat, yang sudah kita survei volume kendaraan tertinggi dalam 1 jam di ruas Jalan Majen Sutoyo itu, dan yang kita lakukan pada interval yang sama pada pukul 7 pagi sampai jam 8 pagi, kita mencatatkan waktu yang motor sebanyak 1.616 unit. Lalu kendaraan ringan sebanyak 308 unit, kendaraan berat sebanyak 7 unit, dan kendaraan non motor atau motorcycle itu sebanyak 5 unit yang sudah kita ubah juga satuannya dalam SMP per jam itu. Lalu ada kendala dan pemecahan masalah pada survei ini. Jadi dalam melakukan survei volume kendaraan yang berlokasi di Jalan Majen Sutoyo ini, tentu saja kita mendapatkan kendala yaitu keterbatasan waktu pada pengamatan kita, di mana survei dilakukan dalam durasi yang relatif singkat sehingga data yang diperoleh masih belum sepenuhnya mewakili kondisi lalu lintas pada seluruh jam pengamatan. Lalu kendala itu ada kepadatan arus lintas pada jam sibuk yang menyebabkan kesulitan kita dalam melakukan perhitungan manual begitu, karena tingginya frekuensi kendaraan yang melintas dalam waktu singkat dapat mempengaruhi kekuatan pencatatan data yang kita ambil di lapangan. Lalu dalam upaya meningkatkan kekuatan data pada survei volume kendaraan di simpang jalan diperlukan strategi pemecahan masalah yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan survei. Beberapa langkah dapat diterapkan. Jadi ini ada pemecahan masalah dari kendala-kendala kita, yaitu menyelesaikan data survei dengan hari dan waktu yang lebih representatif agar data mencerminkan kondisi lalu lintas secara menyeluruh begitu. Lalu menentukan posisi pengamatan yang strategis untuk memastikan jarak pandang optimal, dan pencatatan akan lebih akurat karena posisi yang strategis tentu akan mendapatkan jarak pandang yang lebih bagus begitu tentunya. Lalu menambah jumlah surveyor dan membagi tugas secara proporsional begitu, agar fokus pengamatan jelas serta perhitungan kendaraan lebih efisien dan tepat begitu. Jadi saya akan membahas timing speed. Timing speed adalah rata-rata kecepatan dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik pengamatan dalam periode waktu tertentu. Jadi artinya setiap kendaraan yang lewat di titik pengamatan akan dicatat kecepatannya, lalu seluruh nilai kecepatan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kendaraan yang lewat. Nah, yang kedua ada metode pelaksanaannya. Jadi metode pelaksanaannya itu ada observasi langsung di lapangan menggunakan speed gun, lalu ada pengamatan pada titik-titik yang telah ditentukan. Setelah itu penentuan titik berdasarkan peak hour, dan yang terakhir 2-4 surveyor per titik untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Alat dan bahan yang seharusnya digunakan adalah yang pertama speed gun, alat pengaman diri atau APD, alat tulis, dan stopwatch. Jadi output yang dicari di timing speed ini adalah data kecepatan kendaraan dan juga klasifikasi dan jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya. Analisis hasil survei. Jadi tahap analisis timing speed yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik kecepatan rata-rata kendaraan. Yang kedua, menilai kinerja lalu lintas pada ruas jalan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan timing speed. Yang keempat, disajikan dalam bentuk prosedur dan konsep perhitungan. Dan yang terakhir, tanpa menggunakan data nyata dari lapangan, karena kita nggak praktik umum. Setelah itu adalah kendala dan pemecahan. Jadi yang pertama, tidak ada pengumpulan data lapangan. Setelah itu, yang kedua,
data kecepatan individual tidak tersedia, dan kendala yang terakhir adalah penilaian kondisi lalu lintas akibat tidak bisa dilakukan. Aktual tidak bisa dilakukan, Setelah itu ada pemecahannya. Jadi yang pertama adalah memaparkan konsep, langkah, pengukuran, dan prosedur time mean speed secara teoritis. Yang kedua adalah penjelasan teoritis, teknik perhitungan time mean speed, dan contoh analisis standar. Dan yang terakhir adalah evaluasi konseptual berdasarkan literatur dan prosedur standar. Nah, setelah itu ada yang namanya survei kecepatan space mean speed. Jadi, space mean speed adalah metode survei kecepatan untuk memperoleh profil kecepatan pada suatu ruas jalan. Space mean speed menggambarkan kecepatan rata-rata seluruh kendaraan yang berada pada segmen jalan dalam interval waktu tertentu. Dihitung berdasarkan waktu tempuh masing-masing kendaraan, sehingga mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kendaraan di ruas jalan tersebut. Pelaksanaan survei. Peralatan yang dibutuhkan adalah stopwatch, penanda jarak, dan juga APD. Setelah itu metode pengamatan pada titik tertentu di ruas jalan sejauh 100 meter pada periode peak hour dan free flow untuk memperoleh profil kecepatan dalam kondisi berbeda. Nah, hasil surveinya. Jadi hasil berdasarkan demografis. Yang pertama, space mean speed peak hour ruas A. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hasil data survei space mean speed untuk MC sebesar 1381,28 second. Yang kedua, LV sebesar 1243,13 second. Dan HV sebesar 162,44 second. Nah, untuk ruas B, jadi space mean speed peak hour ruas B, berdasarkan data yang diperoleh bahwa hasil data survei space mean speed untuk MC sebesar 1277,53 second, LV sebesar 1099,62 second, dan HV sebesar 160,1 second. Lanjut untuk hasil survei free flow untuk ruas A, berdasarkan data yang diperoleh bahwa hasil data survei space mean speed untuk MC sebesar 655,58 second, LV sebesar 1072,99 second, dan HV sebesar 103,55 second. Dan yang terakhir untuk ruas B, berdasarkan data yang diperoleh bahwa data survei space mean speed untuk MC sebesar 691,54 second, LV sebesar 766,52 second, dan HV sebesar 40,39 second. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis dari hasil survei dari bagian praktikum space mean speed atau biasa disingkat sebagai SMS. Oke, jadi yang pertama di sini ada bagian space mean speed dari ruas masuk Gunung Sahari ke Gunung Malang. Yang dimana kalau dari kita menggunakan arah mata angin itu kita menggunakan arah dari barat menuju ke timur. Jadi untuk berdasarkan data waktu tempuh dari survei space mean speed, terdapat perbedaan yang jelas antara kondisi arus bebas dan jam puncak pada kedua ruas jalan. Di ruas A, waktu tempuh rata-rata pada arus bebas sekitar 7-9 detik dengan pergerakan stabil. Lalu untuk pada jam puncak, waktu tempuh meningkat menjadi 15-18 detik. Kenaikan ini hampir 2 kali lipat dari kecepatan pada saat free flow. Kenaikan 2 kali lipat bukan penurunan signifikan pada kecepatan rata-rata ruang akibat tingginya volume lalu lintas. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah volume pada ruas jalan barat menuju timur ini, yaitu salah satunya diantara yang pertama karena adanya berbagai tempat, contoh seperti tempat perbelanjaan, lalu tempat bekerja, dan juga tempat beribadah. Hal ini mempengaruhi penambahan jumlah volume pada ruas barat menuju timur. Selain dari beberapa tempat tadi, juga terdapat ada zebra cross yang dimana berfungsi untuk sebagai penyeberangan jalan. Hal ini juga mempengaruhi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan.
Lalu juga terdapat simpang, yang dimana simpang yang saya maksud di sini adalah simpang yang berupa gang. Jadi ini juga dapat mempengaruhi peningkatan volume dikarenakan terdapat kendaraan yang keluar masuk dari gang tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada analisis hasil survei specimen speed dari ruas keluar arah Gunung Malang ke Gunung Sari, yang dimana jika kita menggunakan arah mata angin, di sini kita dari arah timur menuju ke arah barat. Penurunan kinerja jalan yang lebih berat teramati pada ruas B. Meskipun pada kondisi arus bebas ruas B mencatatkan waktu tempuh yang cukup singkat, yaitu 6 hingga 10 detik pada saat jam reflow, tetapi pada saat jam puncak atau jam peak hour, waktu tempuh menjadi sangat fluktuatif dan meningkat tajam hingga kisaran 18 sampai 28 detik. Bahkan beberapa kendaraan tercatat membutuhkan waktu tempuh di atas 30 detik untuk melewati segmen yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ruas B mengalami degradasi kinerja yang lebih parah dibandingkan dari ruas A, yang kemungkinan besar disebabkan oleh antrian panjang dari kendaraan serta adanya hambatan samping yang menghambat laju arus lalu lintas secara signifikan. Jadi dari hasil kedua analisis hasil survei pada ruas A dan ruas B, diperoleh bahwa ruas B memiliki jumlah kepadatan lebih tinggi pada saat jam puncak. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa bangunan yang mempengaruhi kepadatan jalan tersebut. Contohnya seperti adanya tempat beribadah, lalu juga ada tempat perbelanjaan, lalu ada tempat bekerja, lalu juga ada simpang, yang dimana simpang yang dimaksud ini adalah gang. Selain faktor bangunan juga terdapat faktor jalan, yang dimana faktor jalan yang dimaksud ini adalah ruas B sendiri ini termasuk jalan kolektor yang menghubungkan menuju jalan arteri. Hal ini mempengaruhi kepadatan pada saat jam peak hour. Lalu selanjutnya untuk di bagian perhitungan, yaitu di sini saya menggunakan untuk tabel di ruas A di bagian free flow. Jadi untuk di bagian speed kelas ini merupakan dari kelas kecepatan yang kita ambil dari setiap interval 5, yang dimana ini kita menggunakan yang awal ini kita menggunakan paling rendah 0, lalu selanjutnya paling tingginya 5, dan begitu terusnya sampai di akhir mendapatkan speed kelas paling tinggi 35. Ini kita dapatkan dari analisis kecepatan per jam. Ini kita dapatkan dari kecepatan kendaraan kilometer per jam. Lalu di kolom selanjutnya ini terdapat median, yang dimana ini dari nilai-nilai speed class kita ambil nilai tengahnya. Lalu selanjutnya ada kolom frekuensi, yang dimana kolom frekuensi ini merupakan bagian dari jumlah data dari kelas kecepatan yang kita tentukan. Seperti di sini contohnya kita di bagian speed class dari 0 hingga 5 itu terdapat satu frekuensi, dan juga begitu seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada kolom FCUM, yang dimana ini artinya frekuensi kumulatif, yang dimana ini merupakan jumlah bertingkat dari frekuensi kendaraan. Angka ini didapatkan dari menjumlahkan frekuensi kelas saat ini dengan total frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Fungsi dari frekuensi kumulatif ini berfungsi untuk mengetahui posisi data dari urutan keberapa. Kolom ini juga berguna untuk mencari letak median dan persentil. Untuk contoh perhitungannya, yang di sini saya menggunakan contoh pada kelas kecepatan 10 hingga 15, yang dimana FCUM-nya ini mendapatkan nilai 32,7, yang dimana ini berasal dari persentase frekuensi yang berangkakan 32 ditambah persentase FCUM yang dimana 0,7, sehingga menghasilkan nilai 32,7. Lalu selanjutnya di sini ada kolom untuk membantu
menghitung nilai kecepatan rata-rata yang dimana menggunakan dari median dikali frekuensi dari setiap barisnya. Lalu jika untuk dari perkalian median dan juga frekuensi sudah didapatkan totalnya, di sini bisa langsung lanjut ke kolom X bar, yang dimana ini untuk mencari nilai rata-rata dengan cara membagikan kolom frekuensi dikali median dibagi jumlah frekuensi dan didapatkan nilainya di sini 17,8. Lalu selanjutnya di sini ada kolom frekuensi dikali median dikurang X bar pangkat 2, yang dimana di sini kita akan menghitung per barisnya, lalu kita mencari totalnya, yang dimana totalnya ini akan digunakan untuk membantu menghitung standar deviasi. Lalu selanjutnya di sini ada standar deviasi, yang dimana nilai ini mengukur seberapa jauh data kecepatan mengukur dari rata-ratanya. Jadi kita menggunakan rumus akar frekuensi dikali median dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1, yang dimana N ini adalah jumlah dari data, hingga di sini kita menggunakan nilai 3511,22 dibagi 147 dikurang 1, yang dimana hasilnya 24,049. Lalu 24,049 ini kita akarkan sehingga mendapatkan nilai 4,9. Lalu selanjutnya ada kolom posisi median speed. Ini posisi data yang dimana berada tepat di tengah urutan. Untuk cara mendapatkannya kita di sini menggunakan N per 2, yang dimana N ini adalah jumlah data, sehingga hasilnya itu 147 dibagi 2 mendapatkan nilai 73,5 untuk nilai posisi median speed. Lalu selanjutnya ada kolom median speed, yang dimana ini pertama kita tentukan untuk mencari data 73,5 ini berada di kelas mana, dan kita mendapatkan di kelas 15 sampai 20. Lalu untuk rumus median sendiri di sini menggunakan batas bawah ditambah posisi median dikurang F per F median dikali interval, yang dimana angka-angka itu didistribusikan menjadi 15 ditambah 73,5 dikurang 48 per 52 dikali 5, dan hasil mediannya mendapatkan 17,45. Lalu untuk di bagian pace ini kita mendapatkan rentang 10 km per jam, merupakan jumlah kendaraan terbanyak. Lalu kita jumlahkan frekuensi dua kelas yang berdampingan sehingga didapatkan untuk pace ini kita di bagian 10 sampai 20 km per jam. Lalu selanjutnya ada modal speed, yang merupakan kecepatan yang paling sering muncul. Di sini frekuensi tertinggi dari tabel didapatkan, frekuensi tertinggi adalah 52 di kelas 15 sampai 20. Untuk mencari nilai modus ini kita menggunakan dari kelas batas bawahnya ditambahkan selisih kelas atas per selisih kelas atas ditambah selisih kelas bawah dikali interval, sehingga kalau disubstitusikan nilainya itu menjadi 15 ditambah 5 per 5 ditambah 16 dikali 5 mendapatkan nilai 16,19. Lalu selanjutnya ada kolom untuk mencari posisi persentil 85 speed. Ini untuk menentukan urutan data ke 85%. Di sini kita menggunakan rumus 85 per 100 dikali N, yang dimana N di sini adalah jumlah data, hingga menjadi 0,85 dikali 147 mendapatkan nilai 124,95. Lalu selanjutnya ada kolom persentil 85 speed. Di sini kita pertama-tama mencari dulu untuk data 124,95 ini berada di kelas mana. Dan kita di sini memperoleh data 124,95 ini berada pada kelas 20 sampai 25. Lalu untuk
mencari persentil 85, kita di sini menggunakan rumus L ditambah posisi yaitu kurang F kun per FP dikali interval, yang dimana jika disubstitusikan nilainya itu menjadi 20 ditambah 124,95 dikurang 100 per 36 dikali 5, sehingga mendapatkan nilai persentil 85 sama dengan 27,47. Lalu saat kita melakukan praktikum ada beberapa kendala yang kita alami dan juga kita dapat menemukan solusinya. Di antaranya itu yang pertama ada kendala yang dialami adalah kepadatan arus lalu lintas pada jam sibuk. Dampak terhadap survei yang kita lakukan yaitu perhitungan kendaraan menjadi sulit karena tingginya frekuensi jumlah kendaraan. Lalu untuk solusi yang kita lakukan adalah menentukan posisi pengamatan yang tepat untuk melakukan survei agar memiliki jarak pandang optimal dan pencatatan kendaraan lebih mudah serta akurat. Lalu untuk kendala yang kita alami selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk menghitung kendaraan tidak akurat. Dampak terhadap survei yaitu data kendaraan yang didapat lebih tinggi dari yang seharusnya. Untuk pemecahan masalahnya, kita menggunakan alat ganti yang bisa digunakan dengan fungsi yang sama, sehingga tidak mempengaruhi hasil data lapangan. Lalu untuk kendala selanjutnya yang kita alami yaitu alat survei yang digunakan secara bergantian. Dampak terhadap survei yang dilakukan adalah menghambat kelancaran survei. Alat yang dibutuhkan tidak ada saat survei. Lalu untuk pemecahannya adalah kita membuat jadwal rotasi dan mobilisasi yang terjadwal agar untuk alat yang digunakan ini kita bisa membagi menjadi beberapa shift. Lalu selanjutnya di sini ada penjelasan dari survei waktu tempuh. Untuk travel time sendiri ini berdasarkan dari MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Survei waktu tempuh merupakan pengumpulan data untuk mengetahui waktu total yang diperlukan kendaraan dalam melewati suatu panjang jalan tertentu, termasuk waktu berhenti dan tundaan pada simpang. Jadi untuk waktu berhenti dan tundaan pada simpang ini akan mempengaruhi pada data travel time yang akan kita olah nanti. Biasanya untuk pada survei travel time, kendaraan bisa berhenti pada saat menunggu pengendara menyeberang ataupun karena adanya rambu lalu lintas. Lalu selanjutnya untuk pelaksanaan survei waktu tempuh sendiri ini dilakukan di ruas jalan Majen Sutoyo untuk mengetahui waktu tempuh kendaraan dan menilai kinerja lalu lintas aktual. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kendaraan terhambat, waktu perjalanan, serta durasi berhenti akibat gangguan. Pengambilan sampel dilakukan saat jam puncak atau peak hour, yaitu pada saat jam 7 pagi hingga 8 pagi. Yang dimana jarak yang digunakan ini menggunakan panjang 500 meter dengan 3 kali percobaan per arah jalan. Jadi untuk sampel yang kita gunakan untuk pelaksanaan survei ini kita menggunakan 3 kendaraan dan setiap kendaraannya itu diambil 3 sampel. Dari kendaraan MC sendiri 3 sampel, lalu LV 3 sampel dan juga HV 3 sampel. Dan itu dilakukan di ruas A dan ruas B, sehingga untuk total sampel yang kita dapat pada survei waktu tempuh ini berjumlah 9 data. 9 data untuk pada ruasnya, dan jika digabungkan itu menjadi 18 data. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari survei yang telah kami lakukan. Nah, jadi dari hasil survei yang sudah kami lakukan selama 13 jam di Simpang Gunung Malang dan ruas Jalan Majen Sutoyo, kami menemukan bahwa kondisi lalu lintas di lokasi tersebut memang cenderung padat, terutama di jam-jam sibuk pada pagi hari.
Nah, peningkatan volume kendaraan yang paling banyak itu berasal dari sepeda motor yang membuat waktu tempuh kendaraan bertambah dan kecepatan rata-rata menurun cukup signifikan pada peak hour. Selain itu, faktor-faktor kecil seperti kendaraan berhenti untuk pejalan kaki juga terbukti tuh mempengaruhi kecepatan net di beberapa segmen. Nah, secara keseluruhan kondisi ini tuh sangat dipengaruhi juga oleh banyaknya aktivitas pada jalan tersebut seperti perkantoran, akses pendidikan, serta area komersial yang memang berada di sepanjang jalan tersebut. Oke, selanjutnya untuk saran. Nah, agar survei selanjutnya bisa menghasilkan data yang lebih akurat, kami menyarankan agar jumlah surveyor itu dapat ditambah, jumlah anggota itu dapat ditambah. Nah, khususnya pada jam-jam padat seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu sebaiknya posisi pengamatan itu perlu ditentukan kembali agar lebih strategis supaya pada saat pencatatan kendaraan nantinya bisa lebih jelas. Nah, dan yang terakhir, pada saat waktu mensurvei waktu tempuh itu, kendaraan sampel sebaiknya langsung diganti kalau misalnya tidak mengikuti rute yang memang sudah ditentukan sejak awal. Demikian penjelasan dari kami mengenai hasil survei volume kendaraan, kecepatan, dan waktu tempuh di Simpang Gunung Malang dan ruas jalan Mejen Sutoyo. Kami berharap hasil ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi lalu lintas di lokasi tersebut, sekaligus menjadi pertimbangan untuk perencanaan dan evaluasi lalu lintas ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.